Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang menyusun laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Ada yang tahu nggak sih apa itu metode fluktuasi? Ayo kita bahas bersama-sama. Metode fluktuasi atau fluctuation fund method atau berubah-ubah atau tidak tetap adalah suatu metode pengelolaan dana kas kecil dengan ketentuan jumlah kas kecil tidak tetap atau selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan pada suatu periode. Nah, pada metode fluktuasi ini mengharuskan pemegang dana kas kecil untuk langsung mencatat transaksi pemakaian dana kas kecil ke dalam jurnal sehingga saldo akun kas kecil menunjukkan saldo fisik dana kas kecil yang sebenarnya dan pada akhir periode tidak diperlukan penyesuaian terhadap saldo akun kas kecil. Selain itu, waktu pengisian kembali dana kas kecil menggunakan metode fluktuasi ini, yaitu pada saat saldo sudah mencapai nilai minimum ya. Ciri-ciri metode fluktuasi. 1. Saldo dana kas kecil akan selalu berubah-ubah atau berfluktuasi. Yang kedua, setiap terjadi transaksi pengeluaran kas kecil, maka bukti-bukti pengeluaran kas kecil dikumpulkan dan dicatat oleh kasir kas kecil ke dalam jurnal pengeluaran kas kecil atau buku kas kecil. 3. Pada saat pengisian kembali dana kas kecil, besarnya penggantian dana kas kecil tidak harus sama dengan jumlah pengeluaran kas kecil yang telah dibayarkan kasir kas kecil. 4. Pada saat penggantian atau pengisian kembali terhadap dana kas kecil, dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mendebit akun kas kecil dan mengkreditkan akun kas. Nah, berikutnya keuntungan dan kelemahan metode fluktuasi. Keuntungan metode fluktuasi yang pertama, saldo kas kecil dapat diketahui setiap hari. Nah, ini karena di dalam metode fluktuasi setiap pemakaian dana kas kecil langsung dicatat ke dalam jurnal umum. Sehingga setiap pemakaian itu kita bisa mengetahui berapa sisa saldo kas kecil tersebut. Yang kedua, administrasi kantor atau sekretaris dapat meminta dana kembali apabila dana yang tersedia kurang. Kelemahan dari metode fluktuasi yang pertama, tidak dapat diketahui pengeluaran terbanyak digunakan untuk keperluan apa. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih perbedaan antara metode impres dan metode fluktuasi. Yuk kita bahas bersama. Perbedaan antara metode impres dan metode fluktuasi yang pertama yaitu pada metode impres, jumlah pengisian kembali sama dengan jumlah pengeluaran dana kas kecil. Sedangkan pada metode fluktuasi, jumlah pengisian kembali tidak harus sama dengan jumlah pengeluaran dana kas kecil. Perbedaan yang kedua, pada metode impres, transaksi pemakaian dana kas kecil tidak dijurnal, tetapi hanya menyimpan bukti-bukti transaksi saja. Sedangkan pada metode fluktuasi, transaksi pemakaian dana kas kecil harus dijurnal sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan. Perbedaan yang ketiga, pada metode impres, saldo dana kas kecil tetap, sedangkan pada metode fluktuasi, saldo dana kas kecil berubah-ubah.
Yang keempat, metode impres pada akhir periode perlu disesuaikan. Sedangkan pada metode fluktuasi, pada akhir periode tidak perlu disesuaikan. Prosedur pencatatan kas kecil metode fluktuasi. 1. Pembentukan dana kas kecil. Pada saat pembentukan dana kas kecil, pemegang dana kas kecil akan mengakui sebagai transaksi penerimaan uang kas dan mencatatnya dalam jurnal umum. Nah, pada pembentukan dana kas kecil ini melibatkan beberapa pihak seperti bagian utang, bagian kasa, bagian jurnal dan laporan, serta pemegang dana kas kecil. 2. Pemakaian dana kas kecil. Pada metode fluktuasi, transaksi pemakaian atau pengeluaran dana kas kecil harus langsung dicatat pada jurnal sehingga saldo akun kas kecil menunjukkan saldo fisik dana kas kecil yang sebenarnya dan pada akhir periode tidak diperlukan penyesuaian terhadap saldo akun kas kecil. Transaksi pemakaian dana kas kecil ini melibatkan pihak pemakai dan pemegang dana kas kecil. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan kedua unit tersebut saat menggunakan dana kas kecil. Baik, di sini ada pemakai dana kas kecil dan pemegang dana kas kecil. Yang pertama, pemakai dana kas kecil mengisi formulir PPKK sebanyak 2 rangkap dan diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Nah, pemegang dana kas kecil menerima PPKK lembar ke-1 dan ke-2 dari pemakai dana kas kecil. Berikutnya, pemegang dana kas kecil menyerahkan uang tunai dan PPKK lembar ke-1 kepada pemakai dana kas kecil. Nah, pemakai dana kas kecil menerima uang tunai tadi dan PPKK lembar ke-1. Selanjutnya, pemakai dana kas kecil mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dana kas kecil untuk dijadikan pendukung bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK. Nah, selanjutnya mengisi formulir BPKK dan menyerahkan BPKK bukti-bukti pendukung dan PPKK lembar ke-1 kepada pemegang dana kas kecil. Nah, selanjutnya pemegang dana kas kecil memberikan cap lunas pada BPKK, bukti-bukti pendukung, dan PPKK lembar ke-1 dan ke-2. Nah, selanjutnya PPKK lembar ke-2 yang telah dicap tadi diserahkan kepada pemakai dana kas kecil. Selanjutnya, pemakai dana kas kecil menerima PPKK lembar kedua yang telah dicap lunas dari pemegang dana kas kecil untuk diarsipkan. Dan pemegang dana kas kecil menyimpan BPKK, bukti pendukung, dan PPKK lembar ke-1. 3. Pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil diajukan oleh pemegang dana kas kecil dengan menyertakan surat permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, surat permintaan pengisian dana kas kecil, dan bukti transaksi berupa nota kontan atau kwitansi. Nah, pemegang dana kas kecil akan mencatatnya ke dalam jurnal umum. Nah, pengisian kembali dana kas kecil ini melibatkan pihak pemegang dana kas kecil, bagian utang, bagian kasa, serta bagian jurnal dan laporan. Pemegang dana kas kecil. Kegiatan yang harus dilakukan oleh pemegang dana kas kecil adalah 1.
membuat surat permintaan pengisian dana kas kecil atau SP2D. 2. Menyerahkan SP2D lembar ke-1 dan ke-2, BPKK, serta dokumen pendukung kepada bagian utang. 3. Menerima bukti kas keluar atau BKK lembar ketiga dan cek dari bagian kasa. 4. Menguangkan cek ke bank. 5. Menyimpan uang tunai. 6. Mengarsipkan BKK lembar ketiga. Bagian utang. Kegiatan yang harus dilakukan oleh bagian utang adalah 1. Menerima SP2D lembar ke-1 dan ke-2, BPKK, dan dokumen pendukung dari pemegang kas kecil. 2. Membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. 3. Berdasarkan BKK lembar ke-1, diisi register bukti kas keluar. 4. BKK lembar kedua dan SP2D lembar ke-1 diserahkan ke bagian kartu biaya. 5. BKK lembar ke-1 dan ketiga, SP2D lembar kedua, BPKK, dan dokumen pendukung diserahkan ke bagian kasa. 6. Menerima cek BKK lembar ke-1, SP2D lembar kedua, BPKK, dan dokumen pendukung dari kasa setelah membubuhkan cap lunas pada BKK dan dokumen pendukungnya, lalu mencatat nomor cek pada BKK. 7. Mengisi register bukti kas keluar berdasarkan SP2D lembar ke-1. 8. Menyerahkan SP2D lembar ke-1 dan kedua, BPKK, serta dokumen pendukung kepada bagian jurnal dan laporan. Bagian kasa. Kegiatan yang harus dilakukan oleh bagian kasa adalah 1. Menerima BKK lembar ke-1 dan kedua, SP2D lembar kedua, BPKK, serta dokumen pendukung dari bagian utang. 2. Mengisi cek dan meminta tanda tangan cek kepada Direktur Keuangan. 3. Menyerahkan cek dan BKK lembar ketiga kepada pemegang dana kas kecil. 4. Menyerahkan BKK lembar ke-1, SP2D lembar kedua, BPKK, dan dokumen pendukung kepada bagian utang setelah membubuhkan cap lunas pada BKK dan dokumen pendukungnya, lalu mencatat nomor cek pada BKK. Bagian jurnal dan akuntansi. Kegiatan yang harus dilakukan oleh bagian jurnal dan akuntansi adalah 1. Menerima BKK lembar ke-1, SP2D, BPKK, dan dokumen pendukung dari bagian utang. 2. Mengisi register cek dari BKK lembar ke-1. 3. Mengarsipkan BKK lembar ke-1, SP2D, BPKK, dan dokumen pendukung menurut nomor urut. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Silakan dibaca kembali materinya melalui buku literatur yang ada. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.